Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwani wa akhawati, ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Pemirsa Rasyad TV dan Marhaban TV di mana saja berada, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya bisa berkunjung dengan saudara-saudara muslim dan muslimah di kota Medan ini. Tidak ada yang diinginkan kecuali dalam rangka berkunjung karena Allah Jalla Jalaluh. Semoga kita berkumpul di sini karena semuanya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan kecintaan kita karena Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surganya nanti insyaallah. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahab, seorang itu akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Tema yang ingin kita sampaikan atau bahas pada malam ini berkenaan dengan pesona kemuliaanmu. Ya. Kemuliaan kita ada di adab, ada di etika. Jadi ilmu yang kita miliki akan menjadi indah, ilmu yang kita miliki menjadi elok, ilmu yang kita miliki akan menjadi mulia tatkala kita semuanya berhias diri dengan adab yang mulia. Dan agama Islam ini, ikhwani wa akhwati, terus-menerus menganggap bahwasanya budi pekerti yang luhur itu merupakan sifat yang sempurna. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu makarimal akhlaq." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai makarim al-akhlaq, budi pekerti yang luhur, wa yakrah safsafaha. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala membenci akhlak yang rendah. Nah, kita mengetahui bahwasanya setiap yang dicintai oleh Allah itu adalah ibadah. Dan akhlak yang mulia adalah bukan sembarangan ibadah. Kenapa demikian? Karena ibadah berhias diri dengan budi pekerti yang luhur akan mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Coba perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin, la yudrik bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Sesungguhnya seorang mukmin betul-betul bisa mencapai dengan sebab budi pekerti yang luhur derajat orang yang saum, puasa, dan derajat orang yang melaksanakan sholat malam. Dari sini ikhwani wa akhwati tidak diragukan lagi bagi kita semuanya untuk berupaya melatih diri kita untuk memiliki budi pekerti yang luhur. Makanya salaf kita terdahulu yang soleh itu kanu, kata Ibnu Sirin, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Jadi mereka
belajar adab, mereka belajar etika sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Ibnu Mubarak mengatakan nahnu ila katsirin minal adab aktsaru minna ahwaju minna min katsiri ilmil hadis aw ma fi makna. Ya. Kita sangat membutuhkan untuk memiliki banyak etika, lebih kita butuhkan daripada banyaknya ilmu hadis. Ya. Bahkan ada seorang ulama ya yang berpesan kepada anaknya, jadi jadikanlah adab itu seperti tepung, ya, dan ilmu itu bagaikan garam, ya. Jadi ilmu diibaratkan dengan garam. Kalau kita masak, di sini bala-bala ada bakwan kan? Ya. Bakwan, kalau ibu-ibu atau antum juga yang biasa masak bala-bala atau bakwan, saya mau tanya, yang lebih banyak ada garamnya, apakah yang paling banyak tepungnya? Kalau seandainya masak bakwan yang tepungnya sedikit, garamnya banyak, apa rasanya? Asin banget, jadi nggak enak, ya. Maka diibaratkan oleh ulama, jadikanlah olehmu wahai anakku, jadi ilmu itu bagaikan garam, ya, sedangkan adabnya itu bagaikan tepung. Jadi lebih banyaknya adab. Itu menjadi elok orang yang memiliki ilmu, manakala berakhlak mulia gitu. Indah dan membuat orang itu menjadi simpati tatkala kita berhias diri dengan akhlak yang agung, ya. Dan yang dimaksud dengan adab, akhlak itu adalah melakukan sesuatu yang membuat kata-kata dan perbuatan kita itu indah dan elok. Indah. Jadi mulianya seseorang itu manakala kita beradab. Barang siapa man syarupa adabuhu, ya, barang siapa yang adabnya man katsura adabuhu syaruf wa in kana wadi'an, ya, man katsura adabuhu syaruf wa in kana wadi'an. Barang siapa yang banyak adabnya itu pasti akan mulia, mempesona, walaupun dia dianggap rendah, walaupun dia itu orang rendahan. Orang yang biasa-biasa menjadi mulia dengan sebab adab. Orang yang sendirian menjadi banyak penolongnya karena adab, karena etika. Makanya selayaknya bagi kita semuanya melatih diri kita untuk memiliki adab yang baik, budi pekerti yang luhur. Dan kalau kita perhatikan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, adab itu agama secara keseluruhan. Yang dimaksud dengan adab itu adalah agama secara keseluruhan. Makanya ketika istri Nabi SAW yaitu Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi SAW, bahwasanya Aisyah mengatakan Al-Quran yang berjalan. Maka adab itu ada adab yang berkenaan dengan suatu adab secara khusus, yaitu yang dibutuhkan oleh kita, adab kita makan, adab kita minum, adab berpakaian, ya, keluar atau masuk keluar rumah, dan muamalah kita bersama manusia, ya. Coba kita perhatikan, Nabi SAW itu berpesan kepada Mu'ad bin Jabal sebagai delegasi, ya, delegasi yang menyampaikan dakwah kebaikan tauhid. Pesan Nabi SAW kepada Mu'ad, ittaqillah haitsuma kunta, hendaklah engkau bertakwa di mana saja Anda berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha, ikutilah keburukan dengan kebaikan yang bisa menghapus kesalahan dan kekeliruan.
wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaklah kita bermuamalah bersama manusia itu dengan muamalah yang baik. Kita berupaya untuk bersifat lembut dengan saudara kita, bersikap tawadu, terpercaya, dermawan, memudahkan saudara-saudara kita. Itu salah satu budi pekerti yang luhur. Tatkala kita berhias diri dengan budi pekerti yang luhur, menjadi mulia, menjadi mempesona, menjadi indah. Ada juga adab yang berhubungan dengan Allah. Berhubungan dengan Allah seperti ikhlas, rasa takut, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mesti tertanam di dalam diri kita. Adab juga bersama Rasul untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, beradab yang baik itu dalam rangka mengikuti Nabi SAW. Rasulullah sangat cinta kepada umatnya yang berakhlak baik. Dan Rasulullah SAW bangga ketika diutus oleh Allah, kemudian Nabi SAW sangat bangga, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Soalnya aku diutus dalam rangka untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Dalam riwayat yang lain, salih al akhlak, akhlak yang baik. Jadi yang memiliki budi pekerti yang luhur itu adalah orang-orang yang mengikuti Nabi SAW. Orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Nabi SAW yang memiliki budi pekerti yang baik dan cinta kepada yang mengikuti Nabi SAW. Dan salah satu bentuk kecintaan kepada orang yang memiliki budi pekerti yang luhur, Nabi SAW bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Maksudnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat di antara kalian nanti pada hari kiamat majlis denganku adalah yang paling baik budi pekertinya, yang paling baik akhlaknya. Jadi ikhwani wa akhwati, akhlak yang baik itu Allah ridha kepada kita. Budi pekerti yang luhur itu membuat Allah Jalla Jalaluh ridha. Budi pekerti yang luhur itu menyebabkan kita itu bahagia, menyebabkan kita itu menjadi pemimpin di dunia dan juga di akhirat. Jadi adab merupakan permata yang paling mahal nilainya. Kata ulama ketika memberikan nasihat bahwasanya dengan sebab adab itu akan membuat banyak orang yang senang, banyak orang yang menolong. Makanya coba kita perhatikan bahwasanya Abdullah bin Salam ini adalah orang Yahudi. Abdullah Salam itu adalah orang Yahudi. Ketika mendengar bahwasanya Nabi SAW berhijrah, kemudian berkumpul dengan para sahabatnya, orang Yahudi ini ingin tahu keadaan Nabi SAW. Tatkala melihat Nabi SAW, jadi ketika Abdullah bin Salam ini melihat Nabi SAW, nih wajahnya bukan wajah pendusta, ini akhlak berarti ya. Kemudian yang menyebabkan Abdullah bin Salam itu masuk Islam itu karena akhlak Nabi SAW, di mana yang paling pertama kali yang didengar oleh Abdullah bin Salam yang pada waktu itu adalah masih belum masuk Islam gitu, tapi yang pertama kali didengar itu berkenaan dengan afsus salam. Ya, afsus salam, sebarkan olehmu adalah salam. Itu wasilul arham, salat malam, wa atimut ta'am, wasallu fil laili wan nasu niyamun. Afsus salam, terus sebarkan salam. Itu yang didengar pertama kali.
Ya, jadi Nabi SAW itu wajahnya adalah bukan wajah pendusta, bukan wajah pendusta. Jadi dan kalau kita perhatikan dalam sejarah bahasanya berapa banyak orang yang dengan sebab membaca etika Nabi SAW, sifat-sifat Nabi SAW, sirah-sirah Nabi menyebabkan masuk Islam, musuh Islam jadi masuk Islam, dan orang yang berimam dengan membaca sirahnya dan adabnya bertambah keimanannya. Maka oleh karena itu hendaklah kita semuanya kalau ingin mulia berhias dirilah dengan budi pekerti yang luhur. Yang mana budi pekerti yang luhur, kalau budi pekerti yang luhur ini dijadikan pakaian bagi kita, akan membuat hati-hati orang yang berpecah belah itu akan berkumpul bersatu. Dengan sebab hati yang saling gondok antara satu dengan yang lainnya, dengan sebab berhias diri dengan budi pekerti yang luhur, menjadi jinak, menjadi bersatu, menjadi bersatu. Jadi hati-hati yang berselisih itu akan berkumpul manakala berhias diri dengan budi pekerti yang luhur. Dan budi pekerti yang luhur ini tidak bisa dipisahkan dengan akidah. Budi pekerti yang luhur itu buah daripada akidah yang benar. Makanya Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu ada seorang ulama yang bernama Abdullah bin Marwan berpesan kepada anaknya, alaikum bitalabil adab, hendaklah kalian wahai anakku untuk menuntut adab, mencari adab, belajar adab. Karena ketika Anda membutuhkan dengannya, maka itu adalah harta yang sangat berharga. Dan jika tidak membutuhkan, itu merupakan keindahan dan hiasan yang membuat Anda wahai anakku mempesona dengan akhlak tersebut. Oleh karena itu Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid di dalam buku Khilyah Talibul Ilm berkata, at-tahalli bi raunaqil ilm, berhias diri. Jadi seorang penuntut ilmu itu, kita sebagai muslim dan muslimah terutama para penuntut ilmu itu akan menjadi indah, akan menjadi elok, akan menjadi mulia tatkala berhias dengan keindahan ilmu. Nah, disebutkan salah satunya adalah baiknya adab, baiknya etika, baiknya etika. Syekh Saleh Fauzan hafizahullah berkata, fa innal muslima khususan talibul ilm bihajatin ila ma'rifatil adab asy-syar'iyyah liyatakhallaq biha wa liyattasif biha. Maka sesungguhnya seorang muslim, terlebih khusus para penuntut ilmu, membutuhkan untuk mengenal adab-adab syar'i, biar dengan pengetahuannya akan adab-adab syar'i bisa berakhlak dengannya, bisa berhias diri dengannya. Maka ikhwani wa akhwati, ya, di antara adab yang membuat kita itu menjadi mulia, membuat kita itu mempesona adalah sifat lembut, ar-rifq, kelembutan. Ya. Akhlak yang baik itu merupakan rizki yang Allah berikan kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di antara hambanya. Maka kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah, meminta untuk memiliki akhlak yang baik. Ya. Di antara yang dicontohkan oleh Nabi, Allahumma dini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikanlah bimbingan kepadaku untuk memiliki akhlak yang baik,
Allahumma hdini la yahdi li ahsaniha, tidak akan bisa terbimbing, tidak bisa mudah untuk memiliki akhlak yang baik illa anta, kecuali engkaulah yang memberi. Jadi banyak-banyaklah berdoa, karena akhlak yang baik itu pemberian dari Allah. Ini rizki yang mahal sekali. Tatkala kita memiliki budi pekerti yang luhur, tatkala kita bermuamalah dengan manusia itu bersikap lembut. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena budi pekertinya yang luhur. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya kamu Nabi Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang agung. Nah, kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang kasar, memiliki sifat yang keras, banyak yang lari dari dakwah yang didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi karena dengan sabab rahmat Allah, Nabi SAW itu memiliki wajah yang tampan, akhlak juga yang baik. Gitu. Ya, Masya Allah, banyak orang yang simpati kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itulah makna dari firman Allah, "Fabima rahmatim minallahi lintalhum." Dengan sebab rahmat yang Allah berikan kepadamu, lintalahum, engkau bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidal qalb lan faddu min hawlik. Kalau seandainya engkau Muhammad bersikap kasar hatinya, tentu tentu mereka itu akan berpaling darimu, menghindar darimu. Makanya ikhwani, kalau kita sering membaca sirah Nabi, sifat-sifat Nabi, dan ini sangat penting sekali bagi kita sebagai seorang muslim. Bagaimana kita mau bisa beradab seperti adab Nabi kalau seandainya kita tidak mengetahui sirah Nabi, kalau kita tidak mengetahui akhlak Nabi. Oleh karena itu kan para ulama menulis kitab yang berkenaan dengan sifat-sifat Nabi SAW, ibadah Nabi SAW, pakaian Nabi SAW, gitu kan, ibadah Nabi SAW. Maka tatkala kita mempelajari sirah Nabi, sifat-sifat Nabi, dan itulah yang seharusnya kita lakukan. Itu adalah kehidupan bagi kita seorang muslim yang mengharapkan kebaikan akan dirinya dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Bersemangat untuk mengetahui, mengenal Nabi Muhammad SAW lebih dekat. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ikhwani, mengkaitkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu dengan apa? Dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kesengsaraan di dunia dan di akhirat itu dikarenakan menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan petunjuk, keamanan, kebahagiaan, kemuliaan, kemenangan, dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tapi sebaliknya bagi yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehinaan, rasa takut, kesesatan dan kecelakaan di dunia dan di akhirat. Husnul khuluq, adab, etika yang luhur ini sangat dibutuhkan oleh siapa saja. Seorang ustadz butuh kepada akhlak ini, akhlak, budi pekerti yang luhur. Para da'i ilallah membutuhkan budi pekerti yang luhur. Seluruh kaum muslimin sangat membutuhkan akhlak yang baik. Kita jangan sampai hubungan kita bersama orang lain baik, tapi ternyata hubungan kita dengan keluarga tidak baik. Bahkan lebih harus kita itu baik kepada keluarga kita, istri kita, anak kita, gitu. Itu sangat lebih dibutuhkan muamalah kita bersama mereka itu dengan muamalah yang baik. Jadi secara umum keseluruhan kaum muslimin yang lebih lagi adalah yang terdekat dari kita.
Jadi kita harus bersikap lembut. Kita bersikap lembut kepada istri kita. Kita mesti bersikap lembut kepada anak kita. Ya. Ikhwani wa akhwati, di antara contoh yang lain yang mesti kita berhias diri, yang dengan sebab hiasan adab ini kita menjadi mulia, kita berupaya untuk memiliki sifat malu. Nabi SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Bahwasanya rasa malu itu bagian dari iman. Haya, malu adalah sifat yang membawa seseorang itu untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Jadi sifat malu itu sifat yang agung. Sifat yang agung merupakan bagian dari keimanan. Karena kan iman sebagaimana yang kita ketahui itu bercabang-cabang, dan malu itu bukan bagian daripada iman. Maka orang yang memiliki sifat malu berarti berbudi pekerti yang luhur. Karena dengan sebab rasa malu itu akan menghalangi kita dari melakukan sesuatu yang tidak layak untuk kita perbuat. Misalnya di pengajian sekarang ngantuk misalnya. Atau misalnya di pengajian kita misalnya sendawa. Atau seandainya kita di hadapan orang yang dihormati oleh kita, wajah kita tidak menghadap kepadanya, itu adab yang qillatul adab, adabnya kurang, itu tidak punya rasa malu. Ada orang tua misalnya, malah kita main aja dengan HP itu qillatul adab, adabnya kurang seperti itu. Nah, kalau kita punya rasa malu, ini kan yang dihormati, orang tua atau yang berilmu, ya, pasti dia akan menghadapkan wajahnya secara baik. Nah, makanya rasa malu ini akan menghalangi seseorang untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak layak. Tidak layak. Tatkala ada orang tua kita sibuk dengan HP. Tatkala ada pengajian misalnya ngantuk. Ini tidak layak. Ini tidak layak. Jadi rasa malu itu akan menghalangi seseorang dari melakukan sesuatu yang tidak layak dan membawa seseorang untuk melakukan apa yang membuat indah. Maka barang siapa yang diberikan karunia oleh Allah sifat malu, berarti diberikan rezeki yang banyak. Para ulama berkata, saya nukil perkataan Syekh Shalih Fauzan, innaka idza aradta an taf'ala syai'an, sesungguhnya engkau apabila berkeinginan untuk melakukan sesuatu, fandur, lihatlah olehmu, in kana mimma yustahya min fi'lihi fatruhku. Jika apa yang ini dilakukan itu merupakan suatu perkara yang membuat malu kalau dilakukan, maka tinggalkanlah. Wa in kana mimma la yustahya min fi'lihi fa'alhu. Tapi kalau seandainya setelah kita pikirkan bahwasanya yang akan diperbuat itu sesuatu yang tidak membuat malu kalau dilakukan, maka kerjakanlah. Makanya kalau kita perhatikan bahwasanya memang malu itu mesti dilatih, rasa malu itu mesti dilatih, karena rasa malu itu akan membawa seseorang untuk melakukan suatu perkara yang indah, kata-katanya bagus, ya, dengan sebab rasa malu. Kalau tidak ada rasa malu, bisa jadi misalnya di hadapan orang tua itu berkatanya kasar, keras, lebih keras daripada ayahnya, daripada ibunya. Ini qillatul adab. Ini adab yang kurang. Adab yang kurang. Kemudian di antara hal yang perlu kita hiasi diri kita sebagai seorang muslim, terutama para penuntut ilmu yang sudah ngaji, yang sudah mengenal sunnah, jangan sampai kita itu menganggap orang lain itu bodoh, karena kita sudah Masya Allah, sudah lebih dekat dengan Islam yang orisinil, sehingga menganggap kepada yang belum dekat dengan Islam yang orisinil dibodoh-bodohin oleh kita. Ini tidak tawadu namanya. Ini tidak berakhlak baik. Gitu. Itu pertanda kecongkakan. Itu pertanda kecongkakan. Jadi yang mesti kita hiasi dalam diri kita, ya, yang disyariatkan oleh Islam, yang membuat kita itu mulia, mempesona,
adalah kita berhias diri dengan tawadu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ah." Tidaklah seseorang itu tawadu karena Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya, akan mengangkatnya. Maka penuntut ilmu sangat membutuhkan kepada sikap tawadu dan tidak sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fima yarwihi an rabbih," ini merupakan hadis qudsi, "Innallaha auha ilayya an tawadhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadaku agar kalian itu bersikap tawadu, saling tawadu. Hatta la yabghi ba'duhum ala ba'd wa la yafkharu ba'duhum ala ba'd. Sehingga tidak saling mendengki sebagian mereka dengan sebagian yang lain dan tidak saling membangga-banggakan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, gitu. Jadi lawan kata dari tawadu adalah sombong. Seperti tadi, Anda bodoh kepada kaum muslimin, Anda bodoh, Anda awam di hadapannya. Rasulullah SAW bersabda, "Bihasbi mri'im minasyarri an yahkira akhahul muslim." Cukuplah seseorang itu dikatakan buruk manakala dia itu meremehkan saudaranya yang muslim. Apakah baik kita mengatakan di hadapan orang yang memang tidak tahu dikatakan kamu bodoh? Enggak baik, kurang bagus. Dan harus diingat oleh kita bahwasanya puncak ilmu itu manakala seseorang itu tambah berilmu, dan tambah berilmu dia mengetahui bahwasanya dirinya itu belum memiliki apa-apa. Sebagaimana dikatakan oleh ulama, al ilmu salasatu ashbar. Ilmu itu ada 3 jengkal. Man dakhala fi shibril awal takabbar. Barang siapa yang masuk di jengkal pertama, dia bersikap sombong. Wa man dakhala fi shibril tsani tawadha. Barang siapa yang masuk di jengkal yang kedua, dia bersikap tawadu. Wa man dakhala fi shibril tsalis alima annahu la ya'lam. Saat seorang itu masuk ke jengkal yang 3, tambah berilmu, jadi akhirnya seperti bahasa orang tua, kalau di bahasa Sunda bahasa kolot. Jadi seperti ilmu padi, tambah berisi tambah tunduk. Jadi itu jengkal yang kedua mungkin ya di situ, jadi tawadhu. Nah, kalau yang jengkal ketiga, dia mengetahui bahwasanya dia alima annahu la ya'lam. Dia mengetahui bahwasanya dia itu tidak mengetahui sesuatu. Dan kalau kita perhatikan salaf kita terdahulu yang soleh itu sangat berupaya melatih dirinya untuk tidak kelihatan dirinya itu sombong. Sampai-sampai seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ad-Dahabi ketika menjelaskan Amr bin Aswad Al-Ansi, bahwasanya tatkala dia itu berjalan, dia pegang tangannya khawatir kalau tidak dipegang itu dia berbangga dengan jalannya, kelihatan sikap sombongnya. Ini saking hati-hatinya salaf kita terdahulu yang soleh, jangan sampai terjatuh kepada sikap sombong. Karena sombong itu tentunya jelas merupakan dosa, ya, dosa. Yang pertama kali Allah dimaksiati itu sombong. Tatkala Allah memerintahkan kepada iblis, ya, bapaknya syaitan, untuk bersujud kepada Nabi Adam, dia bersikap sombong, menolak untuk bersujud karena hasad, ya, dengki. Karena Allah telah memberikan keutamaan ilmu kepada Nabi Adam, gitu, nggak mau untuk bersujud. Itu, ya. Dan di antara contoh dalil yang menunjukkan kesombongan seseorang itu contoh bisa dilihat adalah orang yang tidak mau menghormati kepada gurunya, bersikap congkak kepada guru. Mau guru siapa saja guru, ya. Kan kita banyak guru kita kan. Dari mulai SD kita berguru kan? Iya. Kita berupaya tetap bersikap tawadu, bersikap ramah kepada guru yang telah mengajari kita. Jangan melupakan guru kita.
Jangan sampai kita melupakan guru kita, karena kalau kita semakin tinggi ilmu biasanya ada hembusan kesombongan yang melupakan kepada guru yang telah mengajari a, ba, ta, sa, jim, ha, kha atau a, b. Hati-hati. Padahal yang wajib bagi kita sebagai seorang yang pernah mengambil faidah dari guru kita itu untuk bersikap rendah hati kepada yang telah mengajari kita. Selalu menyebut-nyebut kebaikan guru-guru yang telah mengajar kita. Kemudian, kalau kita bersikap melupakan kepada orang yang telah berjasa kepada kita, itu salah satu tanda ketidaktawaduan, sebagai salah satu tanda kesombongan. Atau kesombongan itu kita tidak mau mengambil ilmu dari orang yang lebih rendah daripada kita. Tidak mau berbicara bersama orang yang lebih rendah dari kita, atau duduk daripada orang yang lebih rendah ilmunya daripada kita. Itu juga sebagai salah satu tanda kurangnya tawadu, kurangnya ketawaduan. Padahal kan tawadu itu tidaklah seseorang berhias diri dengan tawadu kecuali akan memuliakannya, membuat mulia. Tapi menyangka dirinya bahwasanya dengan sikap menjauh dan lain sebagainya itu adalah kemuliaan. Padahal sebaliknya, itu adalah kehinaan. Tatkala seseorang tidak mau bercengkrama dengan orang yang biasa-biasa, itu kehinaan. Tapi tatkala seseorang itu bisa berbincang-bincang santai, ngobrol dengan yang lainnya. Coba kita perhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sibuk, orang yang sangat berilmu, tapi subhanallah membonceng anak kecil. Ibnu Abbas dibonceng oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata Ibnu Abbas, kuntu radifan Nabi sallam yauman. Dulu aku dibonceng oleh Nabi sallallahu sallam yauman, pada suatu hari. Dan Ibnu Abbas pada waktu itu belum berumur 10 tahun, makanya dikatakan anak kecil. Dan pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Ibnu Abbas, memberikan pesan, ya gulam, wahai anak kecil. Itu nama gulam, namanya adalah umurnya belum nyampe 10 tahun. Lalu berpesan, ihfadillah yahfadka, jagalah olehmu Allah, Allah pasti menjagamu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang dibonceng oleh Nabi banyak. Abu Bakar Siddiq pernah dibonceng, para sahabat yang lain pernah dibonceng. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi coba kita perhatikan, Nabi sesibuk dan orang yang berilmu dan sebagai pemimpin ikut mengkuliti kambing bersama para sahabat. Gitu. Coba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketawaduannya melakukan apa yang dilakukan oleh istrinya, memasak, ya, menjahit atau menambal yang robek, ya. Itu dalil yang menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berupaya untuk melatih diri kita untuk menjadi orang yang tawadu. Jadi mengambil ilmu dari yang di bawah kita. Orang yang sombong itu tidak mau. Ya, itu pertanda kesombongan. Jadi orang yang tidak mau duduk dikarenakan ilmunya lebih cetek daripada dirinya, itu pertanda kesombongan. Ya. Harusnya kita mengikuti salaf kita terdahulu yang soleh, Nabi Muhammad SAW, dan juga contoh lain adalah seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Dia berkata, inna rajul la yuhadditsani bil hadis qad sami'tuhu ana qabla an yalid ummah. Bahwasanya ada seseorang betul-betul berbicara kepada dengan suatu hadis, aku telah mendengar hadis itu sebelum dilahirkan oleh ibunya. Jadi saking sudah tahunya yang dibicarakan oleh seseorang. Tapi Sufyan Ats-Tsauri betul-betul beradab dan beretika mendengarkan apa yang dibicarakan oleh seseorang tersebut. Padahal Sufyan Ats-Tsauri sudah mengetahui apa yang dibicarakan olehnya sebelum dilahirkan oleh anaknya. Saking sudah tahunya, tapi seolah-olah tidak tahu. Itulah adab.
Itulah etika. Kalau kita kan pinginnya itu menampakkan diri kita itu lebih pinter daripada yang lain. Makanya ulama mengatakan ta'allam husnul istima' kama tata'allam husnul kalam. Hendaklah kalian belajar baiknya mendengarkan sebagaimana kalian belajar baiknya berbicara. Nah, contoh baiknya mendengarkan itu wajah kita menghadap kepada yang sedang berbicara, melihat wajahnya, punya perhatian, memperhatikan apa yang dikatakan. Itu adalah adab dalam mendengar, adab di majelis ilmu juga. Makanya kalau seandainya sambil menguap gitu, terus sambil ngantuk gitu, apalagi ngobrol terus main-main apa gitu, nah itu tidak baik dalam bermajlis ilmu. Nah, kemudian juga di antara adab yang perlu diperhatikan oleh kita gitu, kalau kita berbicara suara kita itu usahakan lembut, jangan terlalu kencang. Karena terlalu kencang dalam berbicara tanpa dibutuhkan itu jauh dari etika. Jauh dari etika yang indah, etika yang baik. Terutama tatkala berhadapan dengan orang-orang yang mulia ya, seperti orang tua kita secara khusus. Jangan sampai lebih kencang daripada orang tua. Nah, itu adab. Itu adab, itu adalah etika. Ya. Oleh karena itu ya ikhwani, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Rasyad TV dan Marhaban TV di mana saja berada, hendaklah kita berusaha untuk komitmen dengan akhlak salaf. Seperti tawadu gitu kan, lembut gitu, tidak pingin nampak dirinya. Nah, hal yang demikian itu dengan sebab ilmu. Di saat ilmu seseorang itu tambah luas, itu akan mendorong seseorang itu untuk tawadu. Karena seseorang yang tatkala luas pengetahuannya, dia mengetahui fauqa kulli dzi ilmin alim. Setiap yang memiliki ilmu itu ada yang memiliki itu, ada yang berilmu. Iya. Ini yang menjauhkan dari sikap kesombongan. Jadi ilmu itu akan menjauhkan kita dari kesombongan. Makanya coba kita lihat salaf kita terdahulu yang soleh itu, mereka lebih seringnya itu menuduh dirinya lemah, menuduh dirinya itu kurang, padahal mereka itu adalah orang yang kokoh keimanannya. Makanya tatkala misalnya Ayyash ditanya tentang Abu Bakar As-Siddiq, maka kata Ayyash itu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu tidaklah mendahului mereka, karena kan sahabat yang paling mulia ya. Sahabat yang paling mulia ya adalah Abu Bakar As-Siddiq ya. Tidaklah Abu Bakar Siddiq itu mendahului mereka. Jadi sahabat-sahabat yang lain itu dengan banyaknya salat dan bukan juga dengan banyaknya saum, tapi dengan keimanan yang menetap di dalam hatinya. Nah, jadi kalau kita perhatikan salaf terdahulu yang saleh itu selalu merasa dirinya adalah orang yang kurang padahal lebih keimanannya. Coba kita perhatikan misalnya salaf kita terdahulu yang soleh, Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani, semoga Allah merahmatinya. Ketika Syekh Bakar bin Abdullah Al-Muzani, Imam Al-Muzani melihat manusia di saat wukuf di Arafah dan melihat kondisi mereka itu kelihatan sangat khusyuk, hatinya pecah-pecah hatinya di saat di Arafah, saat wukuf di Arafah. Kita bayangkan wukuf di Arafah itu semua orang berkumpul dari semua negara gitu ya. Kumpul dalam wukuf di Arafah. Biasanya di situ itu banyak orang yang menangis, mencucurkan air mata. Nah, Imam Al-Muzani itu melihat orang-orang yang sedang dalam kondisi khusyuk dan menangis, maka dia pun sangat terkesan, lembut juga hatinya dengan melihat kondisi tangisan-tangisan orang-orang yang ada di Arafah. Nah, dia berkata, laula anni fihim laqultu qad ghafirtu lahum. Kalau bukan karena aku ada di Arafah,
tentu aku katakan bahwasanya mereka semuanya itu adalah orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Al-Muzani itu mengeluarkan dirinya dari sekelompok mereka yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketawaduannya. Nah, memang iya, walaupun kita semangat dalam beribadah, walaupun kita banyak berilmu, tetap aja kita itu kurang dan belum bisa melaksanakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara contoh tawadu, Nabi SAW membonceng. Di antara contoh tawadu, menjadi pemaaf. Apa? Hah? Menjadi orang pemaaf. Intinya bahwasanya kemuliaan seseorang itu ada di adab. Adab, etika adalah sarana kepada kemuliaan. Adab adalah yang mencegah dari segala keburukan. Makanya ulama mengatakan kebutuhan penuntut ilmu kepada adab itu seperti kebutuhan kita kepada udara. Kebutuhan kita kepada udara. Dan syariat Islam itu menganjurkan kita untuk berhias diri dengan akhlak yang baik. Ya, syariat kita Islam menganjurkan kepada kita untuk memiliki akhlak yang baik. Dan kalau kita perhatikan coba hubungan antara tauhid dan akhlak. Ketika Amr bin Absah bertanya, "Man anta?" Siapa engkau? Qala ana nabi. Saya adalah seorang nabi. Lalu Amr bertanya lagi, "Wama nabi?" Apakah nabi? Nabi menjawab, "Arsalani Allah." Nabi itu adalah yang diutus oleh Allah. Lalu Amr bertanya lagi, "Bi ayyi syai'in arsalak?" Dengan suatu apakah Allah mengutusmu? Nabi SAW menjawab, "Arsalani bisilatil arham." Allah mengutusku dengan memerintahkan untuk menyambung silaturahmi. Ini akhlak ya. Menyambung silaturahmi akhlak. Wa kasrul authan, dan memecahkan berhala dan beribadah kepada Allah. Jadi ada hubungan antara tauhid dan akhlak. Ya. Akhlak itu penting, adab itu penting. Akhlak itu yang etika itu membuat kita itu menjadi mulia dan mempesona. Makanya Syekh Saleh Sindi hafizahullah berkata, "Inna adabal mar'i unwanu sa'adatihi wa falahih." Adab seseorang itu adalah tanda kebahagiaannya. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatih. Dan kurang adab itu adalah tanda kesengsaraannya. Maka tidaklah kebaikan dunia dan di akhirat itu didapatkan seperti dengan adab. Dan tidaklah terhalangi kebaikan dunia dan akhirat seperti dengan sebab buruknya akhlak. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini berkenaan dengan pesona kemuliaanmu, bahwasanya kemuliaan kita itu tatkala kita berupaya untuk melatih diri kita untuk memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur. Jadi dan akidah dan akhlak itu saling berhubungan. Makanya kalau kita perhatikan salaf kita terdahulu yang soleh itu saking pentingnya adab dalam buku akidah menjelaskan anjuran untuk memiliki budi pekerti yang luhur. Ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, karena kalau terlalu malam juga antumnya ngantuk. Ya, insyaallah mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa dipahami. Jika ada hal yang masih belum paham apa yang disampaikan bisa ditanyakan. Ya. Dan ini ada pertanyaan yang masalahnya tentang Hasan Gorib, jadi tentang masalah ilmu hadis ya. Ustaz saya mau tanya, apa itu Hasan Gorib? Seperti hadis ini sahih Hasan Gorib. Ya, belajar ilmu mustalah dulu ya, nanti aja jawabannya bukan berkenaan, pinginnya berkenaan dengan adab. Ya, enggak apa-apa, enggak dijawab ya. Ya.
Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, berbicara tentang adab, masih banyak dari kami para penuntut ilmu sangat sulit untuk menyapa, mengucapkan salam, mengobrol dengan sesama penuntut ilmu yang tidak saling mengenal. Banyak yang hanya mau menyapa hanya kepada yang dikenal saja. Mohon nasihatnya buat kami Ustadz, agar kami bisa memperbaiki adab di antara kami dengan baik. Ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram kan ada kitab diakhiri di dalam kan Bulughul Maram yang kita ketahui itu berkenaan dengan adillatul ahkam, dalil-dalil yang berkenaan dengan hukum. Nah, di akhir kitab Bulughul Maram ini tentang masalah toharo, salat dan lain sebagainya, ada di akhirnya kitab Al-Jami berkenaan dengan adab, berkenaan dengan akhlak. Nah, di antara hal yang perlu sering antum baca di antaranya telaah buku Bulughul Maram dalam kitab Al-Jami. Kan di antara hal yang bisa memperbaiki diri kita untuk banyak membaca buku-buku yang berkenaan dengan adab. Jadi adab ini makanya para ulama ada yang menulis buku dalam buku akidah terus diselipi masalah akidah, masalah akhlak. Ada yang menulis tentang masalah hukum-hukum diselipi tentang masalah adab. Ada juga ilmu tersendiri yang berkenaan tentang adab. Jadi kan adab itu kan yang dimaksud dengan adab itu kan adab secara keseluruhan, ya. Ada adab bersama Allah, ada adab bersama Rasul, dan ada adab bersama manusia. Ya, jadi ada lengkap. Nah, di antara yang ditanyakan oleh penanya itu adalah mungkin adab bersama Allah itu sudah baik hubungannya, tapi banyak sekali di antara kaum muslimin secara umum dan secara khusus para penuntut ilmu kurang adabnya bersama manusia, ya. Di antara salah satunya itu tidak saling menyapa antara satu dengan yang lain. Nah, ini adab yang kurang baik, padahal kan akhlak yang baik itu memiliki keutamaan yang sangat besar sekali, bisa menyusul derajat orang yang saum, derajat yang sholat malam. Jadi salah satunya adalah mesti mengetahui bahwasanya akhlak yang baik itu adalah pahalanya sangat besar sekali, bukan ibadah yang biasa. Bisa menyusul sholat, bisa menyusul saum. Nah, di antara adab di antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya itu adalah menyebarkan salam. Nabi SAW bersabda, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Inginkah aku beritahukan kepada kalian, apabila kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Coba kalau kita sebagai seorang muslim lihat ada muslim yang lain, seolah-olah yang di pinggir kita itu gebog, apa gebog itu ya? Pohon pisang, gak punya perasaan. Nah, kita itu dilajar oleh Islam itu untuk menyapa dengan tahiyatus salam, assalamualaikum. Bikin enak yang disapa oleh kita dengan tahiyah Islam, assalamualaikum, walaupun yang tidak kita kenal. Jangan sampai kita mengucapkan salam itu hanya sekedar yang dikenal saja. Karena dalam hadis yang lain, man arabta wa man lam ta'rif, kepada yang kau tahu dan kepada yang tidak kita ketahui. Penyebabnya yang menyebabkan kita bukan berarti sombong kadang. Kita tidak mau menyapa dan mengucapkan salam, tapi rasa malu. Karena belum kenal. Nah, ya kan? Rasa malu bukan berarti sombong. Kita misalnya lewat kepada kelompok orang yang sedang duduk-duduk di jalan gitu kan. Yang duduk-duduk di jalan. Nah, untuk mengucapkan assalamualaikum itu ada rasa malu di dalam diri kita, bukan berarti sombong. Makanya akhlak itu perlu latihan. Hilangkan rasa malu di dalam kebaikan, karena dengan menyebarkan salam itu kita di samping mengamalkan sunnah, Masya Allah kita itu termasuk orang yang ramah. Ramah, penting ramah itu.
Karena akhlak yang baik itu salah satu pertandanya adalah wajahnya berseri-seri, senyum manis gitu, gitulah. Nah, sambil assalamualaikum. Kalau di Sunda itu assalamualaikum terus tambahan aja punten, ngalangkung, punten atau maaf saya ngelewat sama bapak-bapak di sebelah kanan sebelah kiri. Janganlah kita sebagai orang yang telah mengenal sunnah itu tidak beradab dan tidak beretika. Karena itu diajarkan oleh Islam untuk saling menyapa gitu ya. Dan keutamaannya sangat besar yang kadang dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin. Di antaranya adalah masalah menyebarkan salam. Dengan sebab menyebarkan salam di Saudi Arabia, kan di Saudi Arabia itu bukan hanya ada para pekerja yang datang dari Filipina, ya kan? Ada yang datang dari Filipina, dari orang kafir. Nah, singkat cerita di Islamic Center itu singkat cerita ada berita bahwasanya ada supir taksi dan orang Filipina ini masuk ke taksi dan bertanya kepada supir taksi, kenapa sih di Arab Saudi itu setiap ada orang yang bertemu assalamualaikum, assalamualaikum. Nanyanya ke supir taksi, dijawab sama supir taksi itu artinya adalah keselamatan bagi kalian. Oh, pantesan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Hidayah menyapa kepada orang Filipina ini dengan sebab tersebarkannya salam antara satu dengan yang lainnya. Jadi insya Allah bahwasanya dengan berbudi pekerti yang luhur, di antara budi pekerti yang luhur itu dijelaskan di dalam kitab Bulughul Maram adalah menyebarkan salam. Banyak ya budi pekerti yang luhur itu, bastul wajhi, wajah yang berseri-seri. Pelajari lagi buku-buku yang berkenaan dengan adab, itu diantara salah satu kiat memperbaiki adab kita. Dan adab kita yang baik itu tumbuh dari akidah yang selamat. Sumber akidah itu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sebagaimana sumber akidah juga adalah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki yang kurang, ya, lebih membuat kita itu elok dan mempesona dengan kita telah memegang Islam yang orisinil, ya, manhaj salaf. Demikian yang bisa saya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi? Berbangga terhadap kelompoknya saat kajian, apakah termasuk sikap kurangnya ada? Ustadz, berbangga terhadap kelompoknya saat kajian, apakah termasuk sikap kurangnya adab? Tadi dalam sebuah hadis Qudsi bahwasanya Allah mewahyukan kepadaku bahwa kalian itu untuk saling tawadu, jangan saling bangga-banggaan. Berarti kurang adab. Jangan sampai jamaahnya banyak nih, banyak-banyakan gitu, bangga-banggaan antara satu yayasan dengan yayasan yang lain, antara satu ma'had dengan ma'had yang lain. Akhirnya karena akhlaknya yang kurang berbentrokan dan gontok-gontokan satu dengan yang lainnya. Makanya berhias dirilah dengan akhlak. Di samping kita berakidah yang selamat, kita berupaya untuk memiliki akhlak. Dari kata-kata dan tutur kata juga bisa ketahuan, ketahuan. Jadi bisa berusaha untuk gimana diri kita itu selalu berupaya jangan sampai ada orang yang tersakiti dengan kebanggaan kita dan lain sebagainya. Dengan sikap kita, sebagaimana salaf kita terdahulu yang soleh, khawatir gitu, khawatir, hanya tangannya saja, khawatir dengan gerakan tangannya itu pertanda sombong, dia tahan. Nah, khawatir juga walaupun tidak bisa dipastikan kurang adab juga ya, karena bisa jadi orang yang menilai sombong, padahal enggak misalnya. Tapi ini dalam rangka latihan diri kita, jangan sampai terlalu diucapkan bangga-banggaan dengan kelompok ngajinya gitu ya. Ya, jangan kelompok ngajinya dengan ustadz anunya dan lain sebagainya. Khawatir itu menjangkiti kedengkian antara perbedaan kajian yang ada, padahal sama di atas manhaj salaf. Sama sebenarnya yang dibicarakannya adalah firman Allah, ya, sabda Rasul,
perkataan sahabat. Tapi antara satu kelompok pengajian dengan kelompok pengajian yang lain tidak ada satu kesatuan. Itu penyebabnya karena kurangnya tawadu. Innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku agar kalian semuanya itu untuk bersikap tawadu. Nah, kalau buahnya dari tawadu itu tidak akan ada rasa dengki di dalam hati antara satu dengan yang lainnya. Jadi jawabannya iya, betul, termasuk sikap kurangnya adab kalau berbangga-bangga dengan kajian, karena kajian bukan untuk dibangga-bangga tapi untuk diamalkan, bukan untuk dibangga-bangga. Jadi bukan untuk bangga-banggaan, tapi untuk diamalkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Insyaallah mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan gitu ya. Analisa yang salah timbulnya dari hawa nafsu saya sendiri ya. Untuk dibuang oleh antum jauh-jauh yang datang dari hawa nafsu ya, yang datang dari godaan syaitan tatkala, karena setan itu selalu menggoda dalam apa yang selalu terus ingin menggoda siapa saja. Jadi yang salahnya buang jauh-jauh, sedangkan yang benar mesti kita ambil dan kita amalkan ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.